Yang Anda saksikan ini adalah upacara pembaptisan anak di Paroki Sawah Erma, Keuskupan Agats. Tampak seorang pemimpin umat sedang dipikul menuju lokasi. Tifa dan lagu-lagu sakral mengiringi arak-arakan ini. Umat yang sudah siap di lokasi bergoyang dan bersorak-sorai, membuat suasana bertambah semarak. Selamat pagi, selamat datang saudara dan saudari sekalian. Memberkati anak-anak kita melalui sakramen permandian. Tuhan Allah mengajak kita manusia untuk menjadi teman cipta. Umat di sini adalah suku Asmat dari kelompok Unir Sirau. Mereka mendiami wilayah pedalaman di bagian utara. Upacara pembaptisan anak-anak dilaksanakan di hutan sagu milik mereka. Upacara pembaptisan diawali dengan upacara tobat. Upacara ini juga disertai dengan ritus pengusiran roh-roh jahat. Orang tua yang anaknya dibaptis membawa kayu bakar ke tungku api. Suku Asmat memiliki kepercayaan bahwa roh-roh leluhur berdiam di tungku api. Untuk itu, api di tungku mesti terus dinyalakan. Bila tidak, maka roh-roh leluhur tidak akan hadir dan melindungi keluarga yang berdiam di dalam rumah tersebut. Api ini, api permandian yang terangnya menjadi lambang gerang Kristus yang nanti melalui sakramen permandian ini akan hadir dalam Pastor memberkati api dengan kapur putih. Suku Asmat memandang kapur putih sebagai simbol penyucian diri. Sesudah itu ada bagian pembakaran erempok oleh seorang tetua adat. Erempok adalah segala material yang biasanya digunakan sebagai black magic. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan batin. Melalui renungan ini, umat diajak untuk merenungkan serta memperbaiki hubungannya dengan sesama, alam, budaya, dan Tuhan. Bagian ini dipimpin oleh 4 orang yang berdiri di sekeliling emtem dengan memegang simbol yang sesuai dengan pokok renungannya. Tiap pujian dan renungan diakhiri dengan biaso atau lagu tanpa penabuhan tifa. Emtem adalah pondok kecil yang merupakan simbol rahim ibu yang melahirkan anak-anak. Sikap tobat ditandai dengan peletakan berbagai simbol seperti busur, anak panah, kapak, dan lain-lain yang seringkali dipakai dalam pertikaian. Sesudah itu, pastor memberikan berkat pengampunan.
seorang tokoh adat memanggil roh Allah, roh para leluhur, serta roh para pelindung, santu santa, untuk datang memberkati serta melindungi para penerima sakramen pembaptisan. Ini adalah upacara penghadiran roh Allah. Tujuannya adalah menyadarkan umat tentang kehadiran roh Allah dalam hidup kita. Menghadirkan roh Allah melalui buku kitab suci yang diarak ramai-ramai dari hutan dan diantar mengelilingi emtem bersama dengan 4 bir pujian. Bir terbuat dari serat batang pandan hutan. Simbol ini merupakan simbol utama dalam upacara adat bir. Tiap bir ada berbagai unsur dalam kosmos atau alam asmat yang merupakan karunia Tuhan. Oleh karena itu, pantas umat menaikkan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan Allah atas berkat yang melimpah itu. 4 pasang suami istri satu persatu mengangkat bir dengan pujian kepada Tuhan Allah sebagai pencipta dan pemberi segala sesuatu. Sesudah itu, kitab suci diletakkan di atas emtem. Bagian ini diakhiri dengan lagu berupa syair-syair sakral diiringi pembukulan tifa. Umat kemudian dipersilakan untuk menyampaikan doa umat kepada Tuhan Allah. Bagian upacara yang Anda saksikan ini adalah upacara persembahan. Air dusun yang diambil oleh tiap keluarga dari dusun sagunya masing-masing. Selain itu juga disiapkan stek bambu yang diantar oleh dewan gereja sesuai dengan jumlah anak yang akan dibaptis. Umat juga menyiapkan 2 buah tiang kayu besi yang sebelumnya telah diukir. Sebagai bahan persembahan, umat juga menyiapkan sagu-sagu bola atau sagu mentah yang diolah dari dusun mereka masing-masing, serta bibit-bibit pohon yang akan ditanam oleh tiap umat di dusun ini. Setelah sagu-sagu terkumpul, TCTWs, yakni ibu-ibu yang telah diakui sebagai tetua adat, menghancurkan semua sagu yang nantinya dibagikan kepada masing-masing umat. Pastor memberkati persembahan umat dengan kapur putih, mulai dari sumur pembaptisan, ruas-ruas bambu, sagu, bibit-bibit pohon, dan tiang yang berukir. Upacara pembaptisan diawali dengan pernyataan iman melalui doa "Aku percaya" dalam bahasa Asmat dengan dialek Unir Sirau. Setelah itu ada tanya jawab antara pihak pemohon sakramen, yakni orang tua dan wali baptis, dengan pihak gereja yang diwakili oleh para dewan gereja. Tiap orang tua serta walinya membawa anak memasuki emtem atau rumah kelahiran dari pintu belakang dan keluar di pintu depan. Kemudian anak itu diberikan tanda salib pada dahinya dan dilanjutkan dengan pemberian nama oleh orang tua dan wali baptisnya. Wali baptis juga menghadiahkan kapak kecil kepada anak tersebut sebagai bekalnya yang akan dipakai untuk mencari nafkah di kemudian hari. Wali baptis juga menggosok tepung sagu mentah di dahinya, dan kemudian sagu yang sama digosok pada dahi anak tersebut. Tindakan ini merupakan cara suku Asmat mengungkapkan rasa sayang kepada orang tersebut
sekaligus sebagai ungkapan ikatan batin dengan orang yang digosok sagu itu. Selanjutnya, orang tua atau wali baptis membawa anak tersebut ke sumur permandian. Pastor mengambil air dan mencucurkan di atas kepala si anak. Dewan gereja menyerahkan stek bambu dan puntung api sebagai bekal untuk si anak. Bambu adalah lambang persaudaraan dalam iman, dan api adalah kekuatan untuk hidup. Proses ini dilaksanakan kepada setiap anak sampai selesai. Ini adalah ritus penyerahan anak kepada Tuhan Allah. Mereka telah resmi menjadi anggota gereja Katolik, dan orang tua serta wali baptis menyerahkan kepada perlindungan Tuhan Allah. Sesudah itu, umat bergoyang ria sebagai ungkapan gembira atas penerimaan anak-anak tersebut sebagai anggota tubuh Kristus. Umat di dua kampung, yaitu dan Sawah, menyiapkan masing-masing satu batang kayu besi. Pada batang kayu tersebut telah diukir tiap nama fam atau marga umat. Ada juga nama leluhur yang diukir pada tiang tersebut. Melalui penanaman tiang ini, umat percaya bahwa para leluhur yang namanya telah diukir akan memberi kelimpahan dan kesuburan dari hutan sagu dan sungai untuk kelangsungan hidup mereka. Seluruh proses upacara pembaptisan anak ini diakhiri dengan pengutusan oleh seorang dewan. Air permandian, sagu, bibit-bibit pohon, serta ruas-ruas bambu yang telah diberkati dalam upacara tersebut dibawa pulang oleh tiap keluarga ke dusunnya masing-masing. Sesudah diberkati oleh pastor, umat diutus untuk menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup sehari-hari. Kemudian umat bergoyang ria, iringi lagu dan tetabuhan diva. Sesudah itu, masing-masing mereka mengemaskan barangnya dan mendayung perahu kembali ke kampung. Sejak Konsili Vatikan II, Bapak-bapak gereja Katolik telah menegaskan bahwa pewartaan Kristiani harus berakar kuat dalam setiap kebudayaan. Injil Tuhan Allah hadir dalam dinamika setiap suku untuk menerangi, membebaskan, dan menyelamatkan tiap anggota gereja. Oleh karena itu, tak bisa ditawarkan lagi bahwa pewartaan Kristiani harus menggunakan metode, sarana, simbol, dan nilai-nilai dari adat, kebiasaan, atau cara hidup tiap suku. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, memahami, dan menghayati keselamatan yang diwujudkan oleh Yesus Kristus. Penghayatan akan Injil Tuhan Allah dalam tiap kebudayaan sekaligus memasukkan setiap kebudayaan dalam kehidupan gereja itulah yang disebut inkulturasi.